Shalom bro and sis yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya, Helena Dewi, dalam Renungan Pembawa Harian Kabar Sukacita. Perikop hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai ayat 18. Saya beri tema Tuhan melihat yang tersembunyi di hati kita. Saya tertarik dengan ayat 1 yang berbunyi, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Melalui Injil hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kita untuk melakukan semua perintah Allah, bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Jangan hanya untuk dilihat serta dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk mendapatkan pengakuan, apresiasi, atau apapun yang lain. Tetapi semua itu harus kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sebagai anak Tuhan, kita membawa citra Allah, melakukan semua ajaran agama, melakukan kebaikan-kebaikan dengan tulus, membantu sesama yang memerlukan, bukan karena kita merasa lebih baik, tetapi semua itu kita lakukan sebagai persembahan hidup kita bagi Allah. Karena ada Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita, sehingga kita mau belajar untuk mengikuti apa yang baik, melakukan semua perintahnya, dan terus berjuang melawan kemalasan-kemalasan kita untuk datang berdoa kepadanya. Kita belajar agar hidup kita boleh menjadi lebih berarti, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup yang kita lewati menjadi lebih bermakna. Yesus mengatakan, "Ingatlah, jika kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka," maka Yesus juga menegaskan, upahmu sudah dibayar, upahmu sudah diterima. Melalui pujian-pujian yang diterima, dan ingat bro and sis, semua itu tidaklah kekal. Upah yang diterima hanya bersifat sementara, karena upah itu dari manusia. Sebaliknya, bagi kita yang melakukan semua kewajiban itu dengan ketulusan dan jujur, maka upah yang akan diterima adalah dari Allah yang bersifat kekal abadi. Bro and sis, tidak mudah ya untuk melakukan hal-hal di atas tanpa mengharapkan tanggapan dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi Tuhan Yesus mau kita melakukan semua itu demi Bapa di surga untuk kemuliaan-Nya, dan kita percaya. Sebagai umat Katolik, kita harus mempunyai waktu untuk berdoa. Doa pribadi, dan di saat berdoa sebaiknya di ruangan yang tertutup dan sendirian. Saya pun demikian bro and sis. Saya di saat berdoa, saya tidak bisa di ruangan terbuka. Karena jika di ruangan terbuka,
saya merasa tidak konsentrasi, apalagi kalau ada yang lewat. Nah, ucapan doa yang ada di dalam pikiran saya langsung buyar. Sehingga di rumah, pasangan, anak-anak, dan asisten rumah tangga saya sudah tahu kalau saya ada di dalam ruangan doa, berarti saya tidak mau diganggu. Di saat berdoa sendirian, saya menemukan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Saya merasakan begitu dekat, begitu intim, dan serasa berjumpa muka dengannya. Dan yang utama, hanya berdua, tidak ada orang lain yang bisa mengganggu semua itu. Sehingga apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi ucapan syukur, atau siapapun teman-teman yang minta saya doakan, dapat saya sampaikan dengan sepenuhnya. Dan dapat dicurahkan dengan begitu luar biasa. Injil hari ini menguatkan saya untuk terus rajin berdoa, untuk terus melakukan kehendak Allah, untuk selalu datang kepada Allah, berkomunikasi secara aktif, sehingga dapat lebih mengenal Allah, dan biarlah Allah yang melihat apapun yang tersembunyi di dalam hati saya. Menjadi refleksi bagi kita, Proensis. Siapkah kita membuka hati kepadanya, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi di dalam hati kita bagi Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami sungguh berusaha untuk terus memperbaiki diri kami, sehingga semakin serupa denganmu. Bukalah selubung-selubung di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita, Proensis. Sampai jumpa lagi di dalam renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.